Perkenalkan, nama saya Maria Florestia Tabalawala dengan NIM 25030401113 semester 1 dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi pengaruh politik identitas terhadap dinamika demokrasi di Indonesia dengan dua contoh kasus yang saya ambil, yaitu kasus Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan kasus perusakan rumah doa di Padang. Politik identitas merupakan strategi politik yang menggunakan identitas kelompok tertentu seperti agama, ras, etnis, gender, atau orientasi seksual sebagai dasar untuk mobilisasi politik dan pembentukan aliansi. Politik identitas sering digunakan oleh kelompok yang merasa terpinggirkan atau didiskriminasi untuk memperjuangkan pengakuan dan hak-hak mereka. Politik identitas berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu perlawanan atau penegasan jati diri kelompok. Berikut saya akan memaparkan 3 faktor penyebab politik identitas. Yang pertama adalah minimnya literasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang Indonesia masih memiliki tingkat literasi yang rendah. Minimnya tingkat literasi ini membuat orang Indonesia kurang cerdas dalam mengelola konflik dan membedakan opini yang beredar dengan kejadian di lapangan. Faktor yang kedua adalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi merupakan masalah yang selalu ada di setiap negara. Orang dengan ekonomi rendah cenderung lebih riskan akan politik identitas. Yang ketiga adalah dimanfaatkan para petinggi. Politik identitas bukan hanya berasal dari sisi masyarakat, tetapi bisa juga berasal dari aktor politik. Aktor politik biasanya memanfaatkan politik identitas untuk menggait suara dan mencari panggung di masyarakat. Berikut masuk pada dampak politik identitas. Dampak politik identitas yang pertama adalah terbentuknya kelompok fanatik. Politik identitas dapat menimbulkan radikalisme dan fanatisme yang berlebih pada suatu kelompok, dan ini bisa berakibat pada pembentukan kebijakan yang tidak demokratis. Dampak yang kedua adalah adanya kebijakan yang tidak adil. Pembentukan kebijakan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu atau kelompok terpilih tanpa memikirkan kelompok lain. Dampak yang ketiga adalah perpecahan dalam masyarakat. Hal yang paling pasti terjadi adalah perpecahan dalam masyarakat. Kelompok yang merasa tidak menerima dan merasa tertindas akan melakukan perlawanan. Berikut masuk pada kasus politik identitas di Indonesia. Kasus yang pertama adalah kasus Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Pada peristiwa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, politik identitas berbasis agama menjadi sangat terlihat. Gerakan identitas berdasarkan agama ini menuntut Gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal sebagai Ahok diadili atas dugaan kasus penistaan agama. Hal ini tentu saja memicu terjadinya konflik antara umat muslim dan non-muslim, dan akibatnya muncul gerakan keagamaan yakni Aksi Damai 212 yang dimotori oleh tokoh agama, ulama, habib, dan masyarakat muslim di tanah air. Masuk pada kasus kedua, yaitu kasus perusakan rumah doa milik GKSI Anugerah yang terjadi di Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu 27 Juli 2025. Menurut laporan News Indonesia, rumah doa tersebut didirikan untuk tujuan pendidikan agama terhadap anak-anak Kristen yang menimba ilmu di sekolah negeri, karena di sana mereka tidak mendapatkan pendidikan agama Kristen di lingkungan sekolah. Dalam kasus ini terdapat beberapa orang yang memukul jendela menggunakan kayu, melempar kursi, serta merusak barang-barang yang ada di dalam rumah doa. Sebanyak 2 anak berusia 11 tahun dan 9 tahun menjadi korban pemukulan. Kasus ini diyakini sebagai kasus politik identitas karena agama Kristen merupakan agama minoritas di wilayah tersebut. Jika dilihat dari perspektif sosiologi politik, dalam kasus Ahok, agama digunakan sebagai alat untuk mobilisasi politik dalam kontestasi elektoral sehingga memicu polarisasi dalam masyarakat. Sedangkan kasus perusakan rumah doa di Padang mencerminkan intoleransi sosial tingkat komunitas ketika mayoritas menggunakan tekanan dan kekerasan untuk membatasi hak beribadah minoritas. Keduanya menunjukkan rapuhnya pluralisme dan pentingnya negara serta masyarakat
untuk menjaga toleransi, penegakan hukum, dan ruang politik yang tidak mengeksploitasi identitas. Kesimpulannya, kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa ketika agama dijadikan sebagai alat mobilisasi politik atau pembenaran tindakan intoleran, maka polarisasi dan diskriminasi semakin menguat. Isu identitas kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan massa dan menekan kelompok minoritas. Akibatnya, kualitas deliberasi publik menjadi menurun dan membuat politik menjadi lebih emosional. Kondisi ini membuat demokrasi Indonesia mudah terpecah dan disusupi oleh agenda yang bertentangan dengan pluralisme dan kesetaraan warga negara. Demikian pemaparan materi singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.